Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan liman qala fi kitabihil aziz. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih perkenankan kita untuk menghirup napas. Allah masih beri kesempatan kita untuk hidup yang tentunya untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah masih berikan kita nikmat sehat. Allah masih berikan kita nikmat iman. Allah beri nikmat kita Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita menjadi hamba yang senantiasa insya Allah diberikan petunjuk oleh Allah karena kita selalu mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah sudah sampaikan, Allah sudah wahyukan di dalam kitab suci Al-Quran. Dan tentunya kita selalu memanjatkan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan hadirnya beliaulah di muka bumi ini yang tadinya gelap gulita, penuh dengan kejahilan di masa-masa jahiliyah. Dengan hadirnya sosok agung, sang penunjuk alam semesta, untuk memberikan bimbingan serta petunjuk arahan kepada umat manusia untuk senantiasa selamat di dunia dan akhirat. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, dan orang-orang yang selalu membacakan sholawat untuk beliau juga akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, para tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para tribuners dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, pernah ditanya satu ketika oleh para sahabat beliau, bagaimana ya Rasul cara kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjawab dengan singkat, fa'aksir min qauli la ilaha illallah. Salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menjelaskan
agar kita senantiasa memperbanyak kalimat atau membaca kalimat La ilaha illallah, yang artinya mafhum kita ketahui semua, yaitu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tentunya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali atau melainkan Allah. Kenapa bisa demikian, saudaraku sekalian? Karena yang demikian merupakan satu lafaz yang senantiasa penting untuk kita lafalkan. Dengan melafazkan kalimat tauhid tersebut, harapannya kita akan selalu ingat di dalam kolbu kita, akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kolbu kita, maka harapannya kita semua akan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan juga kita akan terbimbing untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, para tribuners sekalian, ketika kita melafazkan kalimat zikir la ilaha illallah, maka hati kita akan senantiasa sejuk, hati kita akan senantiasa damai, dan hati kita merasa ada pegangan, di mana ketika tidak ada satu tempat bersimpuh, tidak ada satupun tempat mengadu, dan tidak ada satupun tempat untuk kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hanya kepada Allah lah kita senantiasa menambatkan hati kita di dalam satu musibah, di dalam satu peristiwa, di dalam satu kerumitan hidup, dan di segala macam perkara yang kita hadapi, bisa berupa cobaan ataupun ujian. Saking mulianya kalimat ini, saudaraku sekalian, sampai disebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Barang siapa di akhir kalimat ketika menjelang kematian, atau barang siapa di akhir kalimat semasa hidupnya yang terakhir, tentunya itu kalimatnya yang diucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Luar biasa, saudaraku sekalian. Sampai di dalam dunia tasawuf, para orang-orang yang menapaki jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan jumlah bilangan yang sangat banyak. Ada yang 165, ada yang lebih, dan tanpa terhitung. Demikian saking luar biasanya, sangat luar biasanya kalimat tersebut. Kalimat tersebut ketika dihujamkan ke dalam dada kita, di dalam kolbu kita, akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, tribuners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam surat At-Taghabun juga dijelaskan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Itu salah satu potongan ayat. Di dalam surat At-Taghabun ayat ke-11. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yahdi qalbahu. Allah akan senantiasa memberikan petunjuknya kepada hati orang tersebut. Kenapa demikian, saudaraku sekalian? Karena letak baik dan buruknya manusia itu terletak pada hati. Nabi SAW sampaikan di dalam salah satu hadis yang artinya ada segumpal daging yang ketika itu baik maka seluruh jasadnya akan baik pula. Apa itu? Itulah al-qalbu. Qalbun adalah satu titik di mana merupakan sumber atau tempat kedudukan atau makom di mana keimanan seseorang itu berada. Karena di dalam hati ada banyak getaran, ada juga banyak lapisan. Nabi SAW juga di hadis yang lain sampaikan, lapisan manusia itu ada 7. Yang pertama itu sodrun. Sodrun itu adalah dada. Wabatinus sodri, dan di batinnya atau di dalam dada itu ada hati. Di hatilah tempat iman itu berada. Iman bukan hanya sekedar kata-kata. Iman juga masih nakis atau kurang ketika hanya dilakukan dengan perbuatan, tapi tidak dipahami dan dimakrifatkan atau dipercayai dengan hati. Tepatnya iman itu adalah sesuatu yang diyakini oleh hati, kemudian diucapkan atau diikrarkan dengan lisan kita, dan kemudian dilaksanakan dengan perbuatan. Ketika iman sudah ada di hati, kemudian iman tersebut kita lafalkan atau kita syariatkan, atau kita ucapkan, atau kita sampaikan, dan kemudian iman itu kita lakukan dengan perbuatan, maka yang demikian itulah yang disebut dengan iman yang kamil atau iman yang sempurna. Dan orang yang menduduki atau yang melakukan hal tersebut disebut mukmin yang kamil. Semoga kita semua, para tribuner sekalian, akan tergolong umat, akan tergolong hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kuat imannya di dalam dada serta dilakukan dengan perbuatan, juga tentunya kita lafalkan dengan lisan. Demikian, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah berjamaah, tetaplah berkomunitas. Alaikum bil jamaah, fa inna ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Berjamaahlah, berkomunitaslah kalian semua, karena sesungguhnya serigala hanya akan makan kambing yang pisah dari rombongan. Demikian, wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.